Pernahkah Anda terbangun tepat pukul 00.00, lalu suara perkutut manggung terdengar jelas di malam Sabtu Kliwon menuju Minggu Legi? Dalam primbon Jawa, ini bukan sekedar suara burung di tengah sunyi, melainkan isyarat langit yang sangat jarang terjadi. Konon, hanya orang-orang tertentu yang dipilih untuk mendengarnya. Ada yang setelah itu hidupnya berubah drastis, ada pula yang justru diuji habis-habisan. Pertanyaannya, apakah ini pertanda rezeki besar atau peringatan agar segera bersiap menghadapi sesuatu yang tak terduga? Sebelum kita menyelami lebih dalam makna primbon Jawa tentang perkutut manggung di malam sakral ini, mari sejenak kita satukan niat dan doa. Silahkan tuliskan kota asal Anda di kolom komentar sebagai bentuk kebersamaan dan dukungan. Semoga siapapun yang sedang terlilit hutang dimudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang masih berjuang mencari pekerjaan segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diidamkan. Dan semoga hidup kita semua senantiasa diliputi keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan. Bab 1. Malam yang tidak biasa. Malam itu seharusnya berlalu seperti malam-malam lainnya. Sunyi, dingin, dan nyaris tanpa tanda. Namun, dalam hitungan primbon Jawa, Sabtu Kliwon yang bergeser menuju Minggu Legi bukanlah peralihan waktu biasa. Ia disebut sebagai titik temu dua arus besar, arus lahir dan arus batin, arus nyata dan arus gaib. Banyak leluhur percaya pada malam seperti inilah alam bernapas lebih panjang, membuka celah tipis antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Tepat ketika jarum jam menyentuh angka 00.00, suasana berubah tanpa aba-aba. Udara terasa lebih berat, seperti menekan dada. Angin yang tadinya diam, tiba-tiba berdesir pelan, membawa hawa yang sulit dijelaskan. Bukan dingin, bukan panas, melainkan rasa waspada yang muncul dari dalam diri. Dan di saat itulah perkutut manggung terdengar. Bukan sekali, bukan dua kali. Suaranya panjang, teratur, seolah tahu bahwa ada yang sedang mendengarkan. Dalam primbon, perkutut bukan sekadar burung. Ia disebut sebagai titah penanda, makhluk yang dipercaya mampu membaca perubahan getaran waktu. Apalagi jika ia manggung tepat tengah malam, di persimpangan hari dan pasaran yang berat. Banyak orang keliru menganggap ini pertanda baik semata. Padahal, para sesepuh selalu mengingatkan, tanda besar hampir selalu datang bersama konflik batin. Konflik itu tidak langsung terlihat. Ia tidak muncul sebagai kejadian besar saat itu juga. Justru ia menyusup perlahan ke dalam pikiran. Orang yang mendengarnya seringkali diliputi perasaan aneh keesokan harinya, gelisah tanpa sebab, mudah tersinggung, atau tiba-tiba teringat kesalahan lama yang sudah lama terkubur. Ada kisah lama yang sering dibisikkan dari mulut ke mulut tentang seseorang yang mendemar perkutut manggung di waktu yang sama. Beberapa hari setelahnya, ia kehilangan sesuatu yang dianggap kecil, dompet, pekerjaan sampingan, atau kepercayaan seseorang. Ia marah, merasa hidupnya sial.
Namun justru dari kehilangan itulah jalan lain terbuka, jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Disitulah konflik primbon bekerja. Rezeki besar tidak datang dari rasa nyaman, melainkan dari guncangan awal. Namun tidak semua orang lulus di tahap ini. Sebagian justru menentang isyarat tersebut. Mereka menganggapnya tahayul, mengabaikan kegelisahan batin, lalu terus melangkah dengan kesombongan yang sama. Dalam primbon, sikap ini disebut nutup lawang, menutup pintu yang sebenarnya sudah dibuka. Malam Sabtu Kliwon menuju Minggu Legi dengan perkutut manggung di pukul 00.00 sejatinya adalah malam penimbangan awal. Alam tidak memberi hadiah, melainkan cermin. Ia memperlihatkan sisi diri yang jarang disadari, niat terdalam, keserakahan yang tersembunyi, atau keikhlasan yang selama ini hanya diucapkan di bibir. Konflik terbesar di bab ini bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri orang yang mendengarnya, antara percaya atau mengabaikan, antara berserah atau menantang, antara merendah atau merasa paling tahu. Dan disinilah rahasia yang jarang diungkap. Menurut primbon, bukan semua orang yang mendengar suara itu benar-benar mendengar. Sebagian hanya menangkap bunyinya. Sebagian kecil menangkap pesannya. Mereka yang menangkap pesan inilah yang hidupnya tak akan kembali sama. Entah menuju ke lapangan rejeki, atau justru menuju rangkaian ujian yang terasa tak masuk akal. Bab pertama ini hanyalah gerbang, karena setelah malam itu berlalu, roda nasib mulai bergerak pelan, tanpa suara, tanpa tanda mencolok. Dan kebanyakan orang baru sadar ketika semuanya sudah terlanjur berubah. Bab 2. Isyarat rejeki atau ujian yang menyesatkan. Setelah malam itu berlalu, banyak orang mengira segalanya akan kembali normal. Sabtu Kliwon telah lewat, Minggu Legi pun berganti hari. Namun, dalam primbon Jawa, isyarat sejati justru bekerja setelah tanda menghilang. Sunyi bukan berarti selesai, diam bukan berarti aman. Disinilah konflik mulai menampakkan wujudnya, perlahan, halus, dan seringkali menipu perasaan. Orang yang mendengar perkutut manggung tepat tengah malam biasanya menunggu satu hal, rejeki. Mereka berharap datangnya uang, keberuntungan mendadak, atau perubahan hidup yang menyenangkan. Tapi primbon memberi peringatan keras. Rejeki besar hampir tidak pernah datang dengan wajah yang ramah. Ia sering menyamar sebagai masalah, kehilangan, atau keputusan sulit yang membuat hati bimbang. Hari-hari setelahnya terasa janggal. Ada yang mendadak berselisih dengan orang terdekat tanpa sebab jelas. Ada yang kehilangan kesempatan kecil yang selama ini dianggap sepele. Ada pula yang justru dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah diminta. Bertahan di zona aman atau melangkah ke arah yang belum tentu pasti. Inilah yang dalam primbon disebut waktu panyuwunan, waktu pengujian awal. Konflik muncul karena manusia cenderung menilai segalanya dari hasil cepat. Ketika setelah tanda besar justru datang kesulitan, muncul rasa kecewa dan prasangka buruk. Jika ini pertanda baik, mengapa hidupku terasa makin berat?
Pertanyaan semacam ini sering muncul, dan disitulah banyak orang tersesat. Mereka mengira primbon menjanjikan Para leluhur menyebut, rejeki sejati bukan soal seberapa banyak yang diterima, tetapi apa yang berubah di dalam diri. Jika seseorang tetap serakah, tergesa, dan penuh tuntutan setelah menerima tanda, maka rejeki akan diputar arah. Bukan diambil, tapi dijauhkan perlahan. Sebaliknya, mereka yang menahan diri, bersabar, dan mau mawas diri, justru mulai melihat celah-celah kecil yang sebelumnya tak terlihat. Ada kisah primbon tentang seseorang yang setelah mendengar perkutut manggung, justru ditawari pekerjaan dengan upah lebih kecil dari sebelumnya. Ia hampir menolak karena merasa itu penghinaan. Namun karena teringat wejangan orang tua tentang tanda malam, ia menerima dengan berat hati. Bertahun kemudian, dari pekerjaan itulah ia mengenal orang-orang yang mengubah nasib hidupnya. Konflik awal itulah pintu rezekinya. Namun pintu itu hanya terbuka bagi yang mau menundukkan ego. Bab ini penuh jebakan batin. Banyak yang gagal bukan karena takdir buruk, tetapi karena salah menafsirkan ujian sebagai kesialan. Dalam primbon, ujian adalah bahasa halus alam. Ia tidak pernah berteriak, hanya berbisik. Dan yang paling berbahaya, bisikan itu sering kalah oleh suara keinginan sendiri. Ada pula yang setelah tanda itu justru mendapat kemudahan kecil, rejeki lancar sesaat, usaha jalan, uang masuk tanpa hambatan. Ini pun bukan akhir cerita. Primbon menyebut kondisi ini sebagai pancingan rasa, ujian yang lebih halus. Jika seseorang terlena, lupa daratan, dan menganggap semuanya hasil kepintarannya sendiri, maka kejatuhan biasanya datang tanpa peringatan. Konflik di bab 2 bukan soal miskin atau kaya, tetapi soal ketepatan sikap. Rejeki besar tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berdampingan dengan tanggung jawab, perubahan karakter, dan keberanian untuk melepaskan kebiasaan lama. Itulah sebabnya banyak orang merasa hampir berhasil, namun selalu gagal di langkah terakhir. Dan di titik inilah, primbon menyimpan rahasia yang jarang dibicarakan. Tidak semua ujian bertujuan menaikkan derajat. Sebagian justru bertujuan menyaring siapa yang pantas melangkah ke tahap berikutnya, dan siapa yang harus berhenti karena belum siap. Bab ini berakhir tanpa kepastian, karena memang begitulah cara alam bekerja. Ia tidak memberi jawaban cepat, ia hanya memberi jalan. Dan siapapun yang salah membaca jalan ini akan mengira dirinya dikhianati oleh tanda, padahal yang terjadi, ia sedang diuji oleh rezekinya sendiri. Bab 3. Tanda-tanda yang sering terlewat dan membalikkan nasib. Jika bab sebelumnya adalah masa ujian, maka bab inilah wilayah paling berbahaya. Dalam primbon Jawa, tahap ini disebut waktu pamblengan. Waktu ketika tanda tidak lagi datang dalam bentuk kejadian besar, melainkan disamarkan dalam hal-hal kecil yang tampak remeh. Justru disinilah banyak orang gagal, bukan karena kurang usaha, tetapi karena merasa sudah tahu segalanya. Setelah perkutut manggung dan ujian awal terlewati, alam seolah kembali tenang.
Tidak ada suara aneh, tidak ada kejadian mencolok. Hidup berjalan seperti biasa. Namun bagi mereka yang peka, ada perubahan halus yang sulit dijelaskan. Cara orang lain berbicara terasa berbeda. Peluang kecil datang dari arah yang tak disangka. Masalah lama muncul kembali, seolah meminta diselesaikan dengan cara yang berbeda. Dalam primbon, tanda pada fase ini tidak pernah datang sendirian. Ia selalu berpasangan dengan konflik batin. Ketika sebuah kesempatan kecil muncul, hampir selalu diiringi rasa ragu. Ketika sebuah masalah lama kembali, hampir selalu muncul rasa lelah dan ingin menghindar. Dan disitulah pertarungan sesungguhnya dimulai. Bukan antara nasib baik dan buruk, melainkan antara kesadaran dan keegoan. Banyak orang berharap rezeki datang dengan cara megah, kenaikan jabatan, uang besar, atau keberuntungan mendadak. Padahal primbon menegaskan, rezeki yang besar seringkali datang dengan wajah yang tidak menarik, tawaran yang tampak sepele, pertemuan yang terasa biasa, atau kewajiban yang awalnya dianggap beban. Konflik muncul ketika logika dan rasa saling bertabrakan. Logika berkata, ini tidak sepadan. Rasa berkata, ada sesuatu di sini. Mereka yang hanya mengikuti logika sering melewatkan tanda. Mereka yang hanya mengikuti rasa sering tersesat. Primbon mengajarkan keseimbangan, namun sedikit sekali yang mampu menjaganya. Ada cerita tua tentang seseorang yang setelah tanda malam itu berkali-kali diminta membantu orang lain tanpa imbalan jelas. Ia merasa dimanfaatkan. Ia marah pada keadaan. Ia merasa hidupnya tidak adil. Ia tidak sadar dalam primbon, membantu tanpa pamrih di masa pamblengan adalah bentuk pembukaan jalur rejeki. Karena pada fase ini, alam tidak menguji kemampuan, melainkan kelapangan hati. Sebagian orang justru diuji melalui konflik keluarga, sahabat atau pasangan. Kesalahpahaman kecil membesar, luka lama terbuka kembali. Dalam primbon, ini bukan kebetulan. Rezeki besar tidak akan masuk ke batin yang penuh ganjalan. Maka alam membersihkan lewat konflik. Sayangnya, banyak yang memilih memutus, bukan membersihkan. Yang paling licik dari fase ini adalah rasa merasa sudah benar. Seseorang merasa sudah berdoa, sudah berusaha, sudah sabar, lalu muncul kekecewaan karena hasil belum terlihat. Disinilah tanda-tanda halus menjadi tak terlihat. Dalam primbon, kondisi ini disebut ketutup rasa, tertutup oleh perasaan sendiri. Tanda bisa muncul lewat mimpi samar, lewat ucapan orang asing, bahkan lewat kegagalan kecil yang berulang. Tapi karena tidak sesuai harapan, tanda itu diabaikan. Alam tidak memaksa, ia hanya mencatat. Dan setiap tanda yang diabaikan, menurut primbon, akan kembali dalam bentuk yang lebih berat. Konflik di bab 3 tidak selalu dramatis. Justru ia tenang, sunyi, dan melelahkan. Banyak orang menyerah di sini karena merasa tidak ada kemajuan. Padahal sesungguhnya nasib sedang diarahkan ulang. Seperti sungai yang dibelokkan sedikit demi sedikit agar tidak jatuh ke jurang. Dan inilah rahasia yang jarang diungkap.
Dalam primbon Jawa, tanda paling penting hampir selalu terasa tidak penting. Ia datang tanpa kemegahan, tanpa kepastian, dan tanpa janji. Hanya mereka yang mau rendah hati dan waspada yang mampu menangkapnya. Bab ini bukan tentang gagal atau berhasil. Bab ini tentang siapa yang tetap berjalan meski tidak tahu kemana arah akhirnya. Karena pada titik inilah alam mulai memutuskan apakah seseorang layak melangkah ke tahap berikutnya atau cukup sampai di sini dengan cerita hampir. Bab 4. Penimbangan weton dan niat batin yang tersembunyi. Jika bab sebelumnya adalah lorong sunyi yang melelahkan, maka bab keempat ini adalah ruang penimbangan. Dalam primbon Jawa, fase ini disebut waktu tinimbang, saat weton, laku hidup, dan niat batin seseorang diletakkan sejajar tanpa bisa disembunyikan. Disinilah konflik menjadi lebih halus, namun jauh lebih berbahaya, karena yang diuji bukan lagi kesabaran, melainkan kejujuran pada diri sendiri. Banyak orang tidak sadar bahwa setelah tanda-tanda kecil terlewati, alam mulai bekerja dengan cara yang lebih dalam. Bukan lagi melalui kejadian luar, melainkan melalui perasaan yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba seseorang merasa hampa meski hidupnya terlihat baik-baik saja. Atau sebaliknya, merasa penuh harap di tengah kondisi yang serba tidak pasti. Dalam primbon, ini pertanda bahwa weton sedang ditarik ke poros aslinya. Weton bukan sekedar hari lahir. Ia adalah peta kecenderungan batin. Ketika perkutut manggung di waktu sakral itu terdengar, weton yang bersangkutan dipercaya terbangun. Namun bangun tidak selalu berarti bahagia. Justru banyak yang mengalami konflik batin hebat antara keinginan lama dan panggilan baru, antara ambisi dan ketenangan, antara mengejar dan melepaskan. Konflik muncul saat seseorang mulai dihadapkan pada pilihan-pilihan aneh. Pilihan yang tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Jalan yang tampak menguntungkan, namun mengusik hati. Jalan yang terasa berat, namun menenangkan batin. Dalam primbon, ini disebut pambelhan dalam. Di fase ini, banyak orang justru tergelincir karena niat yang bercabang. Di luar terlihat ikhlas, di dalam masih berharap imbalan. Di bibir mengaku pasrah, di hati masih menuntut hasil. Primbon mengajarkan bahwa alam sangat peka terhadap niat tersembunyi. Rezeki yang seharusnya mendekat bisa berbalik arah hanya karena satu niat yang tidak lurus. Ada kisah tua tentang seseorang yang secara lahir tampak paling siap menerima rezeki besar. Usahanya rapi, doanya rutin, perilakunya santun. Namun justru hidupnya berhenti di tempat. Sementara orang lain yang terlihat biasa-biasa saja melesat jauh. Para sesepuh berkata, bukan amalnya yang kurang, melainkan niatnya masih menawar takdir. Konflik bab 4 sering terasa tidak adil. Mengapa aku yang berusaha justru tertahan? Mengapa yang tampak santai justru dilancarkan? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul sebagai ujian terakhir sebelum keputusan besar diambil. Dalam primbon,
Saat seseorang sibuk membandingkan nasib, ia sedang lupa bahwa jalannya sedang ditentukan, bukan dipamerkan. Yang paling misterius, di fase ini sering muncul mimpi-mimpi aneh. Bukan mimpi jelas, melainkan potongan simbol. Jalan bercabang, air keruh, pintu setengah terbuka, atau burung yang terbang lalu menghilang. Primbon menyebut mimpi-mimpi ini sebagai pepeling halus, peringatan halus. Namun karena terlalu simbolis, banyak yang mengabaikannya. Bab ini juga menyimpan konflik tersembunyi yang jarang disadari. Ketakutan akan perubahan. Tidak sedikit orang yang sebenarnya sudah dekat dengan rejeki besar, namun mundur karena takut kehilangan identitas lama. Takut tidak dikenal, takut dinilai berubah. Dalam Primbon, ketakutan ini adalah pengunci terakhir yang harus dilepas. Dan di ujung bab 4, alam tidak memberi jawaban. Tidak ada tanda besar, tidak ada suara perkutut lagi. Yang ada hanya keheningan panjang dan satu kenyataan pahit. Rejeki besar tidak bisa dipaksa datang, tapi bisa memilih pergi. Disinilah banyak cerita berakhir tanpa disadari. Namun bagi sebagian kecil orang, keheningan ini justru terasa berbeda, seperti tarikan nafas sebelum loncatan besar. Karena bab 4. Bab 5. Saat semua tanda terungkap, namun bukan seperti yang diduga. Bab kelima inilah yang paling jarang dibicarakan para penutur Primbon. Bukan karena ia rahasia, melainkan karena tidak semua orang sanggup menerimanya. Jika bab sebelumnya adalah penimbangan, maka bab ini adalah keputusan. Namun, keputusan ini bukan datang dari langit, bukan pula dari makhluk gaib, melainkan dari satu hal yang paling sering disangkal manusia, diri sendiri. Setelah melalui ujian, tanda-tanda kecil, konflik batin, dan penimbangan weton, kebanyakan orang menunggu satu momen besar. Mereka menanti kejadian dahsyat yang mengubah hidup dalam sekejap. Rejeki jatuh dari langit, keberuntungan datang tanpa usaha. Namun, dalam Primbon Jawa, justru di titik inilah jebakan terakhir dipasang. Hari-hari berlalu dengan biasa saja. Tidak ada keajaiban. Tidak ada kabar baik yang mencolok. Banyak yang mulai kecewa dan berkata dalam hati, ternyata semua ini hanya kebetulan. Disinilah konflik memuncak. Rasa marah bercampur lelah. Harapan berubah menjadi sinis. Sebagian memilih berhenti percaya. Sebagian memilih memaksa keadaan. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu pamungkas sing menang, akhir yang sunyi. Dan hanya sedikit yang tahu bahwa akhir sunyi adalah ciri perubahan paling besar. Plot twist pertama muncul tanpa disadari. Rejeki yang ditunggu-tunggu ternyata tidak datang sebagai tambahan, melainkan sebagai pengurangan. Seseorang kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap bagian dari hidupnya. Relasi lama, pekerjaan yang membelenggu, kebiasaan yang terasa. Lalu datang plot twist kedua yang jauh lebih mengejutkan. Orang-orang yang dulu diremehkan justru muncul membawa peluang. Jalan yang dulu ditolak kembali terbuka, namun dengan bentuk berbeda. Kesempatan yang dulu dianggap kecil, kini tampak jelas nilainya. Dan yang paling aneh,
semua itu terasa tidak memaksa, seolah hidup berhenti melawan. Di titik ini, barulah Primbon memperlihatkan wajah aslinya. Para leluhur mengajarkan satu kalimat yang jarang diucapkan lantang. Perkutut manggung bukan pertanda rezeki akan datang, melainkan pertanda bahwa rezeki lama harus pergi lebih dulu. Inilah plot twist terbesar yang tidak pernah diduga siapapun. Dan di akhir bab ini terungkap satu rahasia pamungkas. Yang berubah bukan nasib, tetapi cara seseorang berjalan di dalam nasibnya. Perkutut manggung di tengah malam Sabtu Kliwon menuju Minggu Legi hanyalah penanda awal. Ia tidak menjanjikan apapun. Ia hanya mengetuk. Siapa yang membuka pintu dengan kesadaran akan menemukan rejeki dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan. Dan siapa yang menutup pintu karena kecewa akan terus mencari tanda lain tanpa pernah sadar bahwa jawaban sebenarnya sudah ia lewati. Disinilah cerita berakhir, bukan dengan sorak kemenangan, melainkan dengan satu kesadaran sunyi. Rejeki terbesar bukan apa yang Dari seluruh rangkaian kisah dan makna Primbon Jawa yang telah kita bahas, satu hal penting patut kita pegang bersama. Setinggi apapun tanda, sekuat apapun isyarat alam, semuanya hanyalah pengingat. Hakikat penentu jalan hidup dan rejeki sejati tetap berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha mengatur segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Maka, jangan jadikan Primbon sebagai tempat bergantung, melainkan sebagai cermin untuk mawas diri, memperbaiki niat, dan memperhalus laku hidup. Jika kisah ini membuat hati tersentuh atau menyadarkan kita akan banyak hal yang selama ini terabaikan, semoga itu menjadi awal untuk lebih berserah, lebih sabar, dan lebih ikhlas dalam menjalani setiap takdir. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan agar konten-konten penuh makna seperti ini terus hadir dan bisa menjadi pengingat bagi lebih banyak orang. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap langkah hidup Anda selalu berada dalam lindungannya. Sampai jumpa di video berikutnya.